Middle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya marilah kita sampaikan pujian dan syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala. Sampai malam hari ini Allah memberikan banyak nikmat, karunia, rahmat, taufik, inayah, iman, Islam, ketakwaan, nikmat lahiriah dan nikmat batiniyah yang kita masih ingat ataupun yang sudah kita lupakan, yang berkaitan dengan agama kita ataukah dunia kita atau mungkin nanti akhirat kita. Semoga kita senantiasa berharap dan berharap adalah termasuk perkara ibadah yang wajib ditujukan hanya kepada Allah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, menerima semua amal kebaikan kita, dan Allah mengampuni semua dosa, kekhilafan dan kesalahan kita. Dan kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadaan kita setelah Ramadan menjadi lebih baik dibandingkan keadaan kita sebelum Ramadan. Kita juga tak lupa untuk menyampaikan salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lewat perantara beliau kita bisa mengenal Islam, yang lewat dakwah beliau tersampaikanlah agama Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga menjadi terang jalan kehidupan kita, mana yang merupakan jalan kebaikan dan mana yang merupakan jalan keburukan, dan semua itu sudah tertuang di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau, dan semoga kita bisa istiqamah berpegang teguh dengan warisan beliau, yakni Quran dan Sunnah, sampai akhir hayat kita nanti. Dan semoga Al-Quran serta Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat, dan semoga nanti memberikan syafaat kepada kita di hari yang tidak berguna syafaat kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jadwal kita malam hari ini adalah membahas kitab Riyadhus Shalihin, dan yang terakhir kayaknya bab 14 sudah selesai. Selanjutnya bab yang ke-15 tentang al-muhafadzah 'ala al-a'mal, bab menjaga amalan. Bab ke-15 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini hampir dikatakan mirip dengan bab yang ke-87,
Karena kajian saya di Wonogiri sudah sampai bahkan lebih dari bab 87. Bab 87 al-amru bil muhafadhah ala ma i'tadahu minal khair, yakni bab tentang perintah menjaga amal kebaikan yang sudah biasa dilakukan, dan dalil-dalilnya juga mirip. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita memohon agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan amal yang saleh, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, serta bisa mencontoh, meneladani hadis-hadis, perkataan, perbuatan yang telah diwariskan Nabi untuk kita pelajari dalam kitab-kitabnya. Ada beberapa dalil ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kayaknya mungkin bisa kita rampungkan malam hari ini satu bab insyaallah taala. Ayat yang pertama di dalam surah Al-Hadid, surah nomor 57, ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Belumkah datang waktunya? Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya. Siapa? Ahlul kitab. Telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Berikutnya surah Al-Hadid masih sama, surah nomor 57 ayat yang ke-27. Allah berfirman, wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengadakan rahbaniyah, kerahiban, yakni tidak beristri atau tidak bersuami, mengurung diri dalam biara. Itu kerahiban, rahbaniyah, disinggung Allah dalam ayat ini. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Ayat yang ketiga dalam surah An-Nahl 92, Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat.
Ayat yang keempat dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15, ayat yang ke-99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yakni ajal. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan tema ini, di antaranya hadis Aisyah, wa kana ahabbud dini ilahi ma dawama sahibuhu alaihi. Hadis Aisyah menjelaskan, dan amalan agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dikerjakan pelakunya. Hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil adh-dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketiduran dari membacakan hizibnya. Hizib itu amalan rutin yang dikerjakan seseorang, contoh seperti sholat, baca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Siapa yang ketiduran dari membacakan hizibnya di waktu malam hari atau dari sebagian hizibnya itu, kemudian dia membacanya antara waktu sholat subuh dan sholat duhur, maka ditulis untuknya seolah-olah dia membacanya di malam harinya. Kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Hai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan itu. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dulu ia bangun untuk salat malam, kemudian sekarang dia meninggalkan bangun malam. Dan hadis yang terakhir dari Aisyah, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu minal lail min waj'in aw ghairihi shalla minan nahari 12 rak'atan. Adalah Rasulullah SAW apabila terlewat salat malamnya, yakni beliau tidak salat malam, baik karena sakit atau sebab yang lain, maka beliau mengerjakan salat sunnah di waktu siang sebanyak 12 rakaat. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, agak beda. Biasanya sekali pertemuan paling satu hadis atau dua hadis. Karena ini babnya cuma beberapa ayat ataupun hadis, dan insya Allah nanti kita akan ketemu dengan bab-bab yang semisal ini, maka saya cukupkan satu pertemuan saja, yakni menjaga amalan. Ya, tentunya amal itu kan cuma ada dua. Amal apa? Amal baik dan juga amal buruk, amal soleh dan amal yang toleh. Ya. Setelah bab yang sebelumnya kita membicarakan tentang al-iqtisadu fit ta'ah, yakni sederhana dalam melaksanakan ketaatan, namun jangan kemudian meremehkan sehingga apa? Sama sekali meninggalkan ketaatan. Maka diingatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini supaya tetap menjaga amalan. Dan sebaik-baik amalan itu apa? Yang adwamuha wa in qalla, yang rutin, yang kontinu meskipun sedikit. Ya. Sebab apa? Banyak kita jumpai para pemuda, ya, yang mana semangat awal dalam beramal soleh itu tinggi, menggebu-gebu, tapi kemudian apa? Ya, berubah menjadi malas, menjadi nggak bergairah, menjadi ya karena pergaulan atau karena lingkungan atau karena faktor-faktor yang lain sehingga apa? Dia tinggalkan. Maka dalam Imam Nawawi membawakan dalil-dalil yang berkaitan dengan menjaga amalan ini, sungguh luar biasa pilihan dalil-dalil yang disampaikan oleh beliau. Coba kita tengok ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, yakni surah Al-Hadid
ayat yang ke-16. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Siapa yang Allah berikan peringatan? Orang-orang yang beriman. Tentunya orang-orang yang beriman, mereka memiliki amal soleh. Allah ingatkan mereka, ya, yakni alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah saatnya orang-orang yang beriman hati mereka tunduk, hati mereka lembut untuk menerima kebenaran, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu memberikan penjelasan, Allah mencela atau Allah menegur orang-orang yang beriman, ya, dengan masuk Islamnya mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Maka baina islamina wa baina an atabana Allah bihadil ayat illa 4 sinin." Ya. Rentan waktu antara keislaman kita, karena Abdullah bin Mas'ud termasuk as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Beliau menyampaikan rentan waktu antara keislaman kita dengan teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini lewat ayat ini hanya 4 tahun. 4 tahun baru masuk Islam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk, ya, mengingat Allah dan juga menerima kebenaran. Masya Allah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada orang yang beriman, Allah ingatkan keadaan ahlul kitab. Sama orang-orang beriman dikasih kitab sama Allah, diutus rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi Allah ingatkan jangan seperti mereka. Allah melarang orang-orang yang beriman untuk keadaannya seperti ahlul kitab sebelum mereka. Manhum, siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ya. Ketika, ya, waktu, ya, antara jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu berapa? Ada yang tahu? 600 tahun, ya, 600 tahun. Ini masa yang panjang, ya, masa yang panjang, sehingga mereka lama nggak dikirim utusan, nggak dikirim nabi, padahal kebiasaannya, ya, sejak Nabi Ibrahim terus sampai anak keturunannya sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam, itu selalu kalau wafat nabi, ya, ada nabi yang meneruskan, menggantikan, begitu terus sampai Nabi Isa sebagai nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel, ya. Terus lama, ya, nggak diutus nabi dan rasul, masa fatrah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya, bahwa ketika mereka berlalu masa yang panjang, mereka merubah-rubah kitab Allah dengan tangan-tangan mereka. Coba kita perhatikan dengan keadaan zaman sekarang juga, ya. Di mana yang bisa merubah kitab itu siapa? Apakah orang bodoh? Bukan. Yang merubah kitab, kalau kita ya Al-Quran, itu orang pintar, orang-orang alim. Sebagaimana ahli kitab dahulu, pendeta-pendeta, rahib-rahib, ya, ruhban mereka, ya, mereka orang-orang yang alim merubah-rubah kitab, ya. Terus washtaraw bi thamanan qalila. Mereka merubah-rubah kitab itu untuk apa? Di antaranya perbuatan mereka itu menjual ayat dengan harga yang sedikit. Makanya jangan heran kalau, ya, ada ahli agama, ya, yang mereka dengan agama atau ilmu yang mereka miliki, mereka meniatkan untuk mencari dunia, ya, entah untuk membela kebatilan, entah untuk membela yang tidak benar dengan, ya, agama yang mereka miliki,
Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Keadaan alim, ulama, umat Islam, ya dan billah, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat seperti ini. Kalau mereka, ya, misalnya ayat yang sebenarnya itu enggak tepat, ya, ditujukan, ya, tapi dipaksa untuk sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya, ngambil ayat ini untuk masalah ini, ngambil ayat itu untuk masalah itu. Jadi dalil itu harus mengikuti hawa nafsu mereka. Ini seperti keadaan ahlul kitab. Mereka rubah-rubah, ya, merubah-rubah kitab, dan mereka menghendaki dari menjual agama itu dunia yang nilainya sedikit. Wa nabadhuhu wara'a zuhurihim. Mereka lempar kitab itu ke belakang punggung mereka. Alias apa? Kitab itu bukan jadi pedoman, tapi kitab itu harus manut hawa nafsu mereka. Ya. Wa aqbalu 'alal ara' al-mukhtalifah. Mereka mengambil pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, filsafat-filsafat yang menyimpang. Lalu mereka taklid kepada orang-orang alim dan juga pendeta-pendeta mereka dalam menjalankan agama Allah. Bahkan Allah sebutkan ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib, pendeta-pendeta dan orang alim mereka itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu fa inda dzalik qasat qulubuhum. Hati mereka keras. Hati mereka keras. Perbuatan-perbuatan penyimpangan demi penyimpangan yang mereka lakukan membuat hati mereka keras. Ya dan billah. Ya, fala yaqbaluna mau'izatan. Mereka enggak terima nasihat. Karena apa? Ya, kezaliman, kemaksiatan, ya, kesombongan dan juga melampaui batas. Perbuatan mereka yang melampaui batas itu tadi sudah tumpuk undung gitu ya. Ya, kalau perbuatan jahat mereka itu sudah tumpuk undung, susah untuk menerima nasihat itu. Ya, hati jaga keras. Wala talinu qulubuhum biwa'din wala wa'id. Hati mereka enggak lunak, dikasih ancaman tegas saja. Ya, dikasih peringatan tegas saja. Iya dan billah. Li'annahum fasaqu an amrillah, karena mereka sudah berpaling, mereka menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu teguran yang keras ya. Ya. Teguran yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika itu para sahabat baru 4 tahun masuk Islam. Ya, bagaimana dengan kita yang Islamnya itu sudah semenjak kecil? Tentunya kita harus hati-hati dari sesuatu hal yang menyebabkan kerasnya hati orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita, dan faktor-faktor yang menyebabkan kerasnya hati yang membuat hati tidak lunak, tidak mudah untuk menerima nasihat. Maka ya, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan bab ini? Bab menjaga amalan. Alias apa? Ya, kalau dulu ajaran Nabi Rasul seperti apa, ya ikut itu. Jangan berpaling dari ajaran Nabi dan Rasul. Karena kalau berpaling berarti apa? Menyimpang. Ini namanya enggak menjaga amal soleh. Ya. Sebab la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu asyarr minhu. Tidak datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya lebih buruk. Semakin jauh umat dari nabinya, semakin jauh mereka dari ya kebaikan dan kebenaran. Makanya semakin dekat masa kenabian, ya, ini semakin dekat mereka dengan kebaikan. Nah, kalau sekarang nggak ada Nabi Rasul, siapa? Ya, para ulama. Semakin dekat mereka dengan para ulama, semakin dekat mereka dengan kebaikan. Semakin mereka mendengar nasihat-nasihatnya para ulama, karena ulama itu pewaris para nabi. Posisi mereka, kedudukan mereka seperti halnya para nabi. Mereka membacakan kitab-kitab Allah, ya, mereka berilmu, beramal, berakhlak dan sebagainya, mengikuti para nabi dan rasul. Maka mereka yang layak untuk diikuti. Wallahu taala alam. Dalil yang kedua, ya, wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-Injil. Di sini Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita singgung, Nabi Isa merupakan nabi terakhir Bani Israel. Terus
Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Isa kitab Injil. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hati Hawari. Hawari itu pengikut-pengikut setianya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, itu rasa khasyatan wa rahmatan bil khalq. Allah berikan dalam hatinya Al-Hawari, ya, pengikut-pengikut setia Nabi Isa itu rasa kasih sayang, ya, dan juga rasa takut, ya. Rasa takut kepada Allah dan kasih sayang kepada makhluk. Kemudian awalnya mereka begitu, Al-Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa seperti itu. Kemudian ibtada'an Nasara, umat Nasara, ya, umatnya Nabi Isa alaihissalam melakukan perbuatan bid'ah. Apa bid'ah yang mereka lakukan? Allah sebutkan Ar-Rahbaniyah. Ar-Rahbaniyah itu apa? Hidup membujang, tinggal di biara, ya. Makanya karena para pendeta kan ada yang mereka tinggal di biara, ya, yang laki maupun yang perempuan, mereka membujang, kerahiban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa itu tidak Allah syariatkan, walam syara'ah Allah tidak mensyariatkannya. Namun apa? Mereka yang mewajibkan diri mereka berbuat seperti itu. Mereka yang mengadakan bid'ah seperti itu. Kemudian Allah katakan illa batigha mardatillah. Ya, mereka melakukan kerahiban tadi tujuannya apa? Qasadu bidzalika ridwanallah. Mereka mengharapkan ridha Allah dengan perbuatan seperti itu, kerahiban seperti itu. Atau maknanya, ya, kami tidak mewajibkan kerahiban kepada mereka itu, sesungguhnya yang kami wajibkan kepada mereka itu beramal untuk mencari ridha Allah. Dan untuk mencari ridha Allah harus lewat nabi mereka, petunjuk nabi mereka. Nabi Isa, ya, alaihi salatu wassalam, bukannya mengharamkan nikah walaupun beliau enggak menikah. Ya. Beda loh antara mengharamkan nikah atau istilahnya tadi membujang tadi. Ya, Imam Nawawi juga tidak menikah. Ibnu Taimiyah tidak menikah. Ini bukan berarti, ya, mengikuti kerahiban, bukan. Ya, bukan. Karena Imam Nawawi ada bab yang beliau buat tentang masalah nikah juga. Ibnu Taimiyah juga seperti itu. Tapi mereka tidak mengharamkan diri untuk menikah karena, ya, keadaan mereka sehingga tidak menikah. Demikian pula Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dulu Nabi Isa pun juga sholat ke Baitul Maqdis. Nabi Isa juga mandi wajib. Nabi Isa mengharamkan babi, ya, dan juga lain sebagainya. Tapi dirubah-rubah oleh mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, Allah katakan fama ra'auha haqqa riayatiha. Mereka tidak bisa menjaganya. Ya, mereka berkomitmen untuk menjadi biarawan atau biarawati, tapi mereka komitmen. Alias apa? Mereka banyak melakukan perselingkuhan. Ya, mereka melakukan banyak, ya, hal-hal yang menyelisihi dari komitmen mereka, dan itu realita juga. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah buka aib mereka dalam Al-Quran. Mereka nggak bisa menjaga itu. Wong itu fitrah manusia kok. Laki senang sama wanita, demikian pula sebaliknya. Mereka nggak bisa menjaganya. Maknanya apa? Wallahu ta'ala alam. Disebutkan al-ibtida fi dinillah. Mereka melakukan perbuatan bid'ah dalam agama Allah yang tidak Allah perintahkan, ini tercela. Ya, terus ketercelaan mereka yang lain, mereka sudah melakukan hal baru dalam beragama, ora komitmen sisan. Itu tercela mereka yang kedua. Iya dan billah. Nah, ada dua contoh di sini. Ya, dari dua ayat ini bisa mengambil keteladanan. Apa itu? Ya, kalau orang-orang beriman, mereka pasti akan menjaga amal soleh mereka. Orang-orang yang menyimpang, iya dan billah, ya, mereka akan tidak menjaga amal soleh. Bahkan mereka menyimpang dari amal yang soleh, entah kepada perbuatan bid'ah, entah kepada perbuatan maksiat atau lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, janganlah kalian seperti seorang wanita. Jadi orang memintal, ya, seorang wanita memintal benang, kemudian setelah capek-capek mintal, kemudian diuraikan. Ini apa? Enggak ada faedahnya. Ya, enggak ada
faedahnya. Maka ya disebutkan di dalam hadis-hadis yang ada dalam bab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya Abdullah, kamu itu jangan seperti si fulan. Ya, dia biasa salat malam kemudian dia tinggalkan salatnya tersebut. Ya, ada orang yang dulunya itu rajin salat malam. Ada juga yang rajin salat duha. Ada pula yang rajin baca Al-Qur'an. Ada pula yang rajin bersedekah. Ada pula banyak amalan-amalan yang dikerjakan oleh seseorang, namun setelah itu dia tinggalkan. Hal seperti ini adalah perbuatan tercela. Kalau kita tengok sikap dan keteladanan Nabi Muhammad SAW, beliau kalau melakukan suatu amalan itu, beliau istiqomah. Ya. Beliau terus, ya. Kecuali kalau ada darurat, ya, entah itu sakit, entah itu safar, atau hal-hal darurat yang lain sehingga beliau tidak kerjakan. Disebutkan dalam hadis ini juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya salat malam. Ketika beliau terhalang tidak salat malam, beliau di siang hari salat 12 rakaat. Karena di waktu malam beliau biasa salat 11 rakaat. Ya, ganjil. Adapun salat di waktu siang bilangannya genap. Ya, bilangannya genap. Ya. Contoh-contoh yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini termasuk amalan-amalan sunnah. Di sana ada amal yang paling afdal, yang lebih penting untuk kita jaga. Apa itu? Ya, yakni amalan yang wajib. Menuntut ilmu misal. Menuntut ilmu ini aham wa a'zam. Ya, yang lebih penting, lebih besar kedudukannya dibandingkan apa tadi? Salat ya yang sunnah. Dibandingkan apa? Puasa yang sunnah. Dibandingkan apa? Amalan-amalan yang sunnah. Menuntut ilmu ini lebih penting dan lebih utama. Mengapa? Ada seorang, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin memberikan penjelasan, ya. Seseorang awalnya menuntut ilmu. Kemudian apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan pintu-pintu ilmu kepadanya, dia tinggalkan ilmunya. Iya dan billah. Ya. Ini namanya menurut beliau kufrun ni'mah, kufur nikmat. Ada tak orang yang tadinya rajin belajar agama, kemudian setelah itu apa? Dia tinggalkan ilmunya. Ada nggak seperti itu? Ya. Ini kufur nikmat ini. Ya. Ini kufur nikmat. Ya. Dia sudah mulai capek-capek menuntut ilmu. Dia sudah mulai capek-capek menghafal Quran, menghafalkan hadis. Dia sudah capek-capek merintis, ya, atau belajar. Ada yang 3 tahun, ada yang mungkin lebih, ada yang mungkin kurang. Kemudian setelah itu apa? Dia tinggalkan. Ini iman. Ini seperti permisalannya wanita yang sudah memintal benang, ya, dirajut sedemikian rupa. Setelah itu apa? Lepas lagi. Nanti rajut lagi, lepas lagi, rajut lagi, lepas lagi. Kapan selesainya? Nggak akan selesai ini. Sia-sia pengorbanan yang selama ini dia kerjakan. Jadi orang beriman itu keadaannya apa? Selalu nambah amal terus, nambah terus gitu loh. Yang lama tidak ditinggalkan, tapi apa? Tetap dijaga, tetap diamalkan. Meskipun sedikit, tidak masalah. Ya. Misal sudah biasa kajian, ya, jangan tinggalkan kajian. Karena apa? Ini sudah rutin kita lakukan. Ya, karena kalau orang itu meninggalkan suatu kebaikan dan kalau dia tidak mendapatkan kebaikan yang lebih baik, apa yang terjadi? Dia akan terjerumus kepada perbuatan yang, ya, tidak baik. Ya. Jadi sudah terbiasa melakukan kebaikan. Kalau nggak melakukan kebaikan, apa yang akan dia lakukan? Ya, yang tidak baik. Kecuali kalau dia mencari yang lebih baik, tidak masalah di sini. Ya. Tapi ini sudah baik, kemudian ditinggalkan, dia akan terjerumus kepada yang tidak baik. Minimalnya mubah. Dan menuntut ilmu, Bapak Ibu sekalian, rahimahullah wa iyyakum, itu ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang hukumnya fardu ain. Misal salat. Ilmu tentang salat bagi kita fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain.
Maka wajib kita belajar tentang masalah fikih sholat. Dan dulu sudah ya fikih sholat ya, Bulughul Maram. Ya. Bagi yang puasa, wajib nggak belajar fikih puasa? Wajib. Bagi yang mau haji, wajib belajar. Bagi yang bisnis, jual beli, wajib belajar tentang tentang al-buyu, tentang kitab jual beli. Yang petani wajib belajar tentang ilmu pertanian. Begitu seterusnya. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan yang wajib dibandingkan amalan yang sunnah. Apa dalilnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan man adali waliyan faqad adantu bil harb wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya. Jadi apa yang bunyi redaksi yang sebelum itu, tidaklah sesuatu amalan dilakukan oleh hamba yang lebih aku cintai ya kecuali apa yang aku wajibkan padanya. Dan bila hamba itu ya sudah melakukan amalan-amalan yang wajib terus dia tambah dengan amal yang sunnah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hamba itu melakukan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi utamanya yang wajib dulu, baru kemudian yang sunnah. Maka ya, ada orang yang keliru dalam memberikan apa ya istilahnya pernyataan. Misalnya orang dicela ketika meninggalkan amalan yang sunnah, tapi dia nggak dicela ketika meninggalkan kewajiban. Ini salah. Harusnya lebih dicela seorang itu meninggalkan kewajiban daripada meninggalkan yang sunnah. Kalau yang sunnah itu kan ditinggalkan secara hukum nggak berdosa. Beda ya kalau perkara yang wajib. Kalau meninggalkan perkara yang wajib hukumnya berdosa. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah, sembahlah Rabbmu hingga datang ajal, kematian kepada kamu. Jadi batas waktu kita itu ibadah ya, itu bukan di momen-momen tertentu, karena ada sebagian yang di bulan Ramadan misalnya ya ibadahnya ketoknya cuma di bulan Ramadan ya, tapi setelah bulan Ramadan ya, dia nggak kelihatan lagi, atau cuma di Jumat saja, atau cuma di 2 hari raya saja. Ini nggak tepat. Ini namanya bukan menjaga amal, tapi ini apa ya, ini merusak amal ini. Karena apa? Orang yang meninggalkan sholat wusta saja, kemarin sudah kita bahas toh, siapa yang meninggalkan sholat wusta habita amaluh, bisa hapus amalnya. Bagaimana kalau meninggalkan banyak sholat? Nah, makanya yang perlu kita perhatikan Bapak sekalian ya, dan sangat disayangkan survei ya, di Indonesia ini kan muslimnya kan muslim termasuk dulu katanya terbesar, entah sama Pakistan lebih besar mana musliminya ya, intinya termasuk muslimin yang terbesar di dunia. Namun kalau kita lihat survei ya di 2019 itu yang mengerjakan sholat itu berapa persen? Ya, konon katanya cuma 38%. Bahkan ada yang menyaksikan, wah itu kebanyakan itu persentasenya. Ya, ini kita baru bicara sholat loh ya. Padahal sholat ini ya, ini rukun terpenting setelah syahadat. Setelah orang berakad masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat, wajibnya sholat. Kalau nggak sholat bisa kafir. Ini aja banyak yang tidak dijaga kok oleh kaum muslimin, ya, oleh saudara-saudara kita yang sudah ya mengucap 2 kalimat syahadat, mereka nggak menjaga Islamnya. Ini bahaya ini, ya bahaya kalau mereka tidak menjaga Islamnya. Dengan apa menjaga Islam itu? Ya dengan sholat. Dengan apa lagi? Dengan membayar zakat, minimalnya itu. Karena Allah sebutkan 3 hal ini, syahadat, sholat, zakat ini yang terpenting.
Yang terpenting. Minimalnya lagi ya syahadat sama sholat minimalnya. Jadi orang muslim itu minimalnya syahadat sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Ini namanya tidak menjaga amal, tidak menjaga sudah masuk Islam, Allah berikan nikmat Islam kok enggak dijaga. Nah, ini sungguh sangat disayangkan. Maka kita sampaikan kepada saudara-saudara kita untuk menjaga amalan, khususnya sholat. Ya, kita bukan untuk diri kita sendiri ya konsumsi menjaga amal ini. Kalau jenengan semua, insya Allah menjaga sholat. Ya. Namun ada kalimat yang penting ya. Jadi 38% itu, apakah semuanya itu sholat 5 waktu? Dan apakah semuanya itu sholat jamaah di masjid? Tidak. Itu yang ngerjakan saja dan ada yang bolong-bolong. Itu persentasenya sekitar 38%. Padahal perintahnya Allah itu bukan mengerjakan sholat. Apa perintahnya Allah? Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang Allah perintahkan itu iqamus shalah. Laisa ada'us shalah. Apa bedanya ada'us shalah dengan iqamatus shalah? Ya. Bedanya kalau mengerjakan salat itu ya sekedar mengerjakan. Maka orang munafik itu mereka itu ya melaksanakan salat. Allah sebut mereka wa idza qamu ila salati qamu usala. Kalau mereka berdiri salat, malas mereka itu salat. Yura'unan nas, riya di hadapan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan sedikit mereka mengingat Allah di dalam salatnya. Mereka salat enggak orang munafik? Salat, mengerjakan salat. Apakah mereka dikatakan menegakkan salat? Tidak. Termasuk Allah mengancam fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam menjalankan salatnya, mengulur-ulur waktu. Apakah mereka tidak melaksanakan salat? Mereka melaksanakan salat, tapi mereka tidak dikatakan menegakkan salat. Karena menegakkan salat itu yang menegakkan syaratnya, menegakkan rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan yang tak kalah penting khusyuknya. Karena khusyuk itu ruhnya salat. Syarat wajib rukun itu ibaratnya kayak casing. Ya, khusyuk itu ruhnya salat. Ruhnya salat. Sudah casingnya sudah enggak nyaman, enggak enak, ya ruhnya enggak ada. Ya seperti orang munafik itu, salatnya ya zahir batinnya tidak menampakkan kebaikan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kalau kita syarah satu demi satu beserta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, waktunya akan tambah panjang ya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi saya dan kepada Bapak Ibu semuanya. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya, ada pertanyaan tidak? Hah? Enten, monggo Pak. Bukan Nabi Musa, Nabi Isa, terus Nabi Muhammad. Pengikutnya siapa? Apakah pengikutnya Nabi Musa dan juga Nabi Isa bisa masuk surga? Ngaten pertanyaannya. Nggih. Niku tok. Sudah. Ya, saya tanya. Apakah pengikutnya Nabi Muhammad ya masuk surga semua? Banyak yang masuk surga atau banyak masuk neraka umat Nabi Muhammad? Hah? Banyak masuk surga atau masuk neraka? Ya kita jawabnya harus pakai dalil lah, tidak pakai akal itu loh. Kita tengok saja ya orang di zaman sekarang, Muslim dengan non Muslim banyak mana? Mereka itu umat Nabi Muhammad bukan? Iya. Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Beliau bersumpah, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya.
La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Ya, Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ya. Tidaklah mendengar aku diutus dari kalangan umat ini, entah Yahudi entah Nasara, mendengar aku diutus tidak mau iman dengan apa yang aku bawa, melainkan pasti masuk neraka. Ya. Dalam surah Al-Bayyinah kan juga dikatakan, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi sekarang kita bicara sekarang dulu aja ya, jawabannya nanti. Ya. Yang dulu mengaku umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, setelah datang Nabi Muhammad, mereka nggak mau iman sama Muhammad, neraka, pasti neraka. Karena Allah memastikan dan juga hadis Nabi Islam juga memastikan. Kita nggak boleh ragu, ya, kita nggak boleh ragu. Karena itu masalah prinsip. Kalau ragu berarti meragukan Al-Quran, meragukan firman Allah, meragukan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian pertanyaannya, apakah sebelum Nabi diutus, ya, umat-umat Yahudi maupun Nasara mereka bisa masuk surga? Bisa. Jadi umat Yahudi mereka Muslim di zaman Nabi Musa, umat Nasara Muslim di zaman Nabi Isa. Tapi apakah semuanya itu iman? Yang Yahudi apakah semuanya iman kepada Nabi Musa? Enggak. Ya, yang Nasara apakah semuanya iman kepada Nabi Isa? Tidak. Dan sudah menjadi sunnatullah, yang iman sama yang kafir itu banyakan mana? Banyak yang kafir, itu sudah sunnatullah. Maksud banyak yang iman? Jangan carilah umatnya para Nabi Rasul itu ya paling banyak yang beriman siapa? Sejak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sunnatullah. Ya. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Ya. Yang tadi yang Islam saja, ya, tidak semuanya melaksanakan ajaran Islam, ya. Ditambah Yahudi, Nasrani, tambah orang musyrik dan sebagainya, banyak banget. Makanya kan ketika Allah perintahkan ukhruj ba'tsun nar, ukhruj ba'tsan nar, Allah perintahkan kepada Adam, keluarkan ba'tsun nar. Wa ba'tsun nar, apa itu ba'tsun nar? Min kulli alf, ya, tis'umi'ah wa tis'ah wa tis'ina fin nar wa wahidah fil jannah. Keluarkan ba'tsun nar, apa itu? Setiap 1999 neraka, satu surga. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.